Rekaman siap? Kita masuk ya, kitab Yudas. Yudas adalah saudara dari Tuhan Yesus. Ya, dipanggil saudara dari Sang Tuhan. Di Matius 15 ayat 55. Ayo dibaca yuk. Matius 13 ayat 55. Matius 13 ayat 55, bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Ya. Jadi Yudas ini saudaranya Tuhan Yesus, saudara dari Yakobus, penulis surat Yakobus, ya. Sama. Tanggal penulisan surat ini belum bisa dipastikan, tetapi dari isi tulisan gitu ya, surat Yudas ini diperkirakan tahun 60 sampai tahun 80, antara penulisan surat Yakobus dan 2 Petrus. Ya, kenapa? Ya nanti sambil jalan kita akan periksa. Tema utama kitab Yudas, sungguh-sungguh beriman, ya, sungguh-sungguh beriman. Yudas adalah seorang yang mendebat, melawan guru-guru palsu dalam gereja yang membahayakan keselamatan orang banyak. Ya, Yudas mendasarkan serangannya dari dasar perjanjian lama dan surat-surat apokrif, ya, surat-surat apokrif. Jadi nanti kita akan sedikit membahas surat apokrif supaya Anda tahu, ya, bahwa di dalam kanon, ya, di dalam Alkitab yang kanon ada surat-surat apokrif, ada ayat-ayat dari referensi dari surat apokrif, ya. Latar belakangnya, kepada siapa Yudas menulis surat ini belum jelas. Beberapa teolog menyarankan bahwa surat ini dialamatkan kepada orang Kristen dari latar belakang Helenistik Yahudi. Bidat yang Yudas lawan kelihatannya bentuk awal dari Gnostis. Bidat-bidat ini masih anggota gereja. Ya, jadi bidat-bidat yang diserang Yudas ini itu masih anggota gereja, bukan orang di luar gereja. Kita baca ya, Yudas ayat 4. Ya, Yudas cuma satu, Pak. Enggak ada pasal 2, Yudas cuma satu. Yudas 1 ayat 4, sebab ternyata ada seorang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, dikatakan tadi dari pembacaan penyusup. Ya, dia atau mereka ini adalah penyusup, orang-orang yang menyusup. Jadi maksudnya jemaat ini disusupi orang-orang atau pengajar-pengajar palsu, dan banyak akhirnya jemaat yang tidak paham doktrin Kristen menjadi percaya, ya, menjadi percaya terhadap bidat-bidat ini. Bidat-bidat ini melakukan kampanye, melakukan penyebaran secara agresif, ya. Bidat-bidat ini mengejek atau menyangkal Yesus sebagai penguasa, ya, menyangkal Yesus sebagai Tuhan, menghina ketuhanannya, gitu ya. Ayat 12 bisa dibaca, Pak. Yudas ayat 12, mereka inilah noda dalam perjamuan kasih-Mu, di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan diri sendiri. Mereka bagaikan awan yang tak berair, yang berlalu ditiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah. Pohon-pohon yang terbatu
dengan akar-akarnya dan yang mati sama sekali. Ya, ayat 22 sampai 23. Yudas ayat 22 dan 23. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Ya. Jadi kalau ada orang tersesat karena ragu-ragu, kita harus menyelamatkan mereka sebisa mungkin. Tapi kalau mereka memutuskan percaya ajaran bidat, ya sudah, mau gimana, kan gitu ya. Tetapi selama mereka masih ragu-ragu, dalam arti ragu-ragu ini belum memutuskan, kita harus selamatkan mereka. Ya harus selamatkan, pola pikirnya harus diselamatkan. Surat ini beredar di abad ketiga Masehi, dikutip oleh Clement dari Alexandria dan Tertullianus dari Afrika Utara. Diyakini sebagai tulisan berwibawa, gitu ya. Namun Eusebius dari Kaisarea bahwa surat ini ditolak oleh kebanyakan jemaat. Demikian pula oleh Hieronymus. Namun kemudian keraguan menjadi hilang setelah adanya konsili yang menetapkan perjanjian baru. Jadi surat Yudas ini sempat diperdebatkan. Banyak jemaat yang meragukan. Tetapi akhirnya di dalam konsili masuk. Ya, di dalam konsili dimasukkan sebagai kanon, gitu ya. Berarti selesai keraguannya. Ya, jadi surat ini awalnya diragukan. Meski sempat menjadi perdebatan oleh Erasmus, oleh Martin Luther, gitu ya. Akhirnya surat ini tetap sah sebagai kanon dan tidak dicabut, tidak keluar dari kanon, tetap. Ya, meskipun banyak teolog ya memahami kitab Yudas ini istilahnya sebagai Deuterokanonika PB. Jadi kanon keduanya perjanjian baru. Gitu ya. Makanya Anda dengar pengkhotbah-pengkhotbah pakai kitab Yudas jarang. Ya, ada satu dua ayat dipakai, kadang-kadang itu pun lepas konteks. Ya. Surat ini ditulis tidak berdasarkan pengalaman pribadi, namun kesaksian masa lampau dengan mengutip perjanjian lama dan tulisan-tulisan lain, ya, seperti kitab Henokh, kitab Assumptio Moses, gitu ya, Testamentum 12 Patrum. Nah, Anda tidak pernah dengar kitab-kitab ini. Tapi kitab-kitab ini ada, gitu ya. Dan menjadi bahan bacaan orang Yahudi kuno. Jadi bahan bacaan orang Yahudi sebelum konsili Yamnia. Ya, jadi bacaan Kristen itu banyak, bukan cuma 66 kitab ini aja. Gitu ya. Jadi bisa disimpulkan penulis belum mengetahui adanya kanon PL oleh konsili Yamnia tahun 90-an. Gitu ya. Itu sebabnya dari diperkirakan ditulis tahun 60 sampai 80. Kenapa? Karena konsili Yamnia itu tahun 90. Nah, sedangkan Yudas ini mengutip ya, kalimat-kalimat dalam kitab-kitab apokrif masuk dalam suratnya. Jadi kalau Yudas tahu sebetulnya, kalau Yudas tahu bahwa kitab-kitab itu tidak kanon, tidak diakui oleh kanon Yahudi, mungkin dia nggak akan mencantumkan, gitu loh. Jadi kitab Yudas ini muncul sebelum konsili Yamnia. Kenapa? Ya karena ada kutipan-kutipan dari kitab Henokh, dari yang lain, gitu ya. Misalnya ayat-ayat apokrif, gitu ya. Lanjut aja dulu dah. Nanti ini aja. Ini bisa dibahas nanti. Jadi kalau Anda bingung, ini ya, kita kan Protestan. Sebetulnya di Katolik ya, di gereja purba, Katolik dan Ortodok,
itu ada yang namanya kitab kanon, yaitu 66. Lalu ada kitab Deutero, ada kitab Pseudepigrapha. Ya. Kanon ini jelas sah. Deuterokanonika berarti kanon kedua. Sah juga, tetapi tidak bisa dijadikan doktrin. Kalau pseudepigrapha dianggap palsu. Dianggap tidak bisa dijadikan bacaan resmi, ya. Ini seperti novel, istilahnya gitu. Tapi jadi bacaan dulu. Nah, orang Kristen Protestan, ya, orang Kristen Protestan memahami Deutero dan pseudepigrapha ini sebagai apokrif. Ya. Orang Protestan menganggapnya apokrif. Tapi sebetulnya tidak demikian. Karena Deuterokanonika itu masih banyak kebenaran di dalamnya. Ya meskipun tidak bisa dijadikan doktrin, ini layak baca dan harus dibaca. Makanya orang Kristen Protestan khususnya tidak memahami masa 400 tahun sebelum Yesus lahir. Dari Maleaki terputus. 400 tahun kemudian muncul Matius. 400-nya di mana? Di sini semua. Gitu loh. Nah, kalau pseudepigrapha memang kitab-kitab ini kitab-kitab mistis banget. Seperti dongeng. Bukan mitos ya, dongeng. Kalau kejadian itu mitos. Kalau ini dongeng sudah. Gitu loh. Ya, ini penjelasan singkat. Jadi supaya kita paham dan tidak bingung, gitu ya. Kitab-kitab apokrif menurut Protestan atau pseudepigrapha menurut Katolik artinya tersembunyi atau palsu. Adalah tulisan-tulisan atau kitab-kitab yang tidak diakui oleh kanon Yahudi. Tidak diakui. Dan tidak diakui juga oleh sebagian besar Kristen. Berarti masih ada Pak yang menerima kitab pseudepigrapha ini dalam gerejanya. Ada. Contoh gereja Ethiopia. Mereka mengakui kitab Henoch. Mengakui itu. Masuk dalam ya nanti dipotong Pak. Oke, kita masuk garis besar sekarang ya. Garis besar kitab ini secara positif penulis berseru kepada iman yang telah disampaikan para orang kudus, para rasul gitu ya. Coba ayat 3, baca Pak. Yudas 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Ya, orang-orang kudus itu maksudnya para rasul dan murid-murid para rasul ya. Yudas merujuk gitu ya, mengajak gitu ya, jemaat untuk kokoh dalam iman yang sudah diajarkan para rasul, iman yang suci dan objektif gitu ya. Coba baca ayat 20 Pak. 20. Yudas ayat 20. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Ya. Iman yang paling suci oleh Roh Kudus. Saya katakan objektif. Kenapa? Objektif di sini artinya iman yang sama dipahami oleh para murid dan bukan salah satu murid, apalagi salah satu pendeta.
Iman yang benar itu iman yang disepakati oleh para murid. Jangan buat ajaran sendiri. Ya, dipahami para murid secara bersama-sama, gitu ya. Ini contoh. Paulus bersepakat dengan soko guru jemaat, ya, yaitu murid-murid dan saudara Tuhan. Paulus sangat mengakui keabsahan Petrus, Yohanes, dan Yakobus. 2 murid, 1 saudara Yesus. Kita baca yuk, Galatia 2 ayat 9. Galatia 2 ayat 9, dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat, berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat, dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Ya, jadi di sini Paulus mengakui kepemimpinan Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Kefas itu Petrus, ya. Petrus, Kefas, Petrus, gitu ya. Itu mengakui ketokohan kepemimpinan 3 orang ini. Dan di 2 Petrus 3 ayat 15, Petrus sendiri mengakui tulisan Paulus penuh hikmat. Ya, kita baca 2 Petrus 3 ayat 15. 2 Petrus 3 ayat 15, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadaku menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Ya, jadi antara 3 soko guru dan Paulus ini bersepakat. Ini sama-sama mengakui kebenaran teologinya. Jadi orang Kristen harus berpusat pada para rasul dan Paulus. Itu cara kerja Kristen. Gitu ya. Cara berteologi kekristenan itu seperti itu. Enggak apa kata satu orang. Kalau sudah satu orang menetapkan doktrin seperti ini dan kelihatannya cenderung berbeda dengan apa yang ditulis dalam Alkitab, dalam kitab suci khususnya Perjanjian Baru, ya Anda harus hati-hati. Anda harus hati-hati. Bahkan kalau Anda yakin ini berbeda, ya jangan diterima. Kekristenan harus seperti itu, Pak. Kalau enggak gitu Anda terombang-ambing. Loh Pak, kata pendeta ini begini, kata pendeta itu begitu. Terombang-ambing. Makanya Anda harus baca sendiri. Ya, saya sarankan baca sendiri supaya Anda tidak ragu-ragu, tidak bingung. Gitu ya. Fasilitas di tempat ini sudah komplit. Teologia sistematika SK sudah. Ya. Teologia biblika sudah. Dan semua membuktikan kebenaran Yesus adalah Tuhan. Ya. Yesus anak Allah. Itu jelas sudah. Jika terjadi yang berbeda dari ini, ya Anda harus waspada. Kecuali Anda tidak yakin sama yang kita pelajari. Itu lain. Kalau Anda yakin berarti ada yang berbeda, hati-hati. Ya, hati-hati. Dalam Filipi 2 ayat 12, Paulus mengatakan bahwa jemaat seharusnya kokoh dalam iman yang pernah diajarkannya. Ya, ada maupun tidak ada para rasul, Anda harus kokoh dengan pelajaran yang diajarkan para rasul. Mana itu? Ini. Alkitab ini. Itu makanya sebabnya kalau hari Minggu saya eksegesis. Ya. Saya tidak khotbah sendiri, tetapi saya mengkhotbahkan apa yang ada di Alkitab secara berurutan. Tulisannya supaya kita paham betul. Ya. Biar murid-murid yang khotbah pakai mulut saya, itu istilahnya, gitu ya. Pakai mulut saya hanya alat. Bukan dengan pikiran dan istilahnya bumbu-bumbu pikiran saya, apa adanya ini, gitu loh.
Ya. Mode penyerangan Yudas, ya model penyerangan Yudas lebih kepada ad hominem. Ad hominem itu maksudnya sebuah kecaman kepada orang daripada secara teologis. Jadi Yudas ini lagi apa ya, bahasa Jawanya ngonek-ngonek pada para bidat gitu lah. Ini sebetulnya bukan surat teologis, tapi surat ngomel gitu ya. Surat penuh dengan kecaman gitu ya kepada para bidat. Menurutnya ya, semua akan terbukti dari buahnya. Ya. Kenapa dia berkata demikian? Karena buah-buahnya, tindakannya, sikap hidup dari penganut bidat ini jelas tidak baik. Ya, jelas tidak baik. Mereka memuaskan hawa nafsu. Gitu. Jadi zaman itu gereja disusupi oleh pemahaman palsu. Orang-orang yang menganut pemahaman ini menyalahgunakan kasih karunia Allah dengan melampiaskan hawa nafsu, khususnya seks waktu itu ya. Hasil gaya gitu ya. Jadi ini nafsu seks. Lustful, sensuality gitu ya. Immorality gitu. Ya, mereka melampiaskan hawa nafsu seks dan menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Perlu diingat ya bahwa budaya Yunani Romawi ini budaya bebas, free sex. Sehingga merubah kebiasaan ini bukan hal mudah. Bukan hal mudah Bapak Ibu. Jangankan free sex gitu ya. Kecanduan film porno aja sulit loh melepaskan diri. Betul? Apalagi free sex. Sehingga merubah kebiasaan ini bukan hal mudah dan perlu waktu berabad-abad merubah. Bahkan sampai sekarang, sampai detik ini, kebiasaan buruk free sex ini di Eropa tidak hilang loh. Anda tahu kan? Mereka terbiasa hidup tanpa nikah. Ya, hidup seks bebas tanpa nikah. Itu dari mana budaya itu? Ya dari zaman ini, tidak berubah. Ya. Dulu sempat gereja melakukan tangan besi gitu ya. Ketemu berzinah bakar, pernah sempat ya kejadian zaman kegelapan itu. Jadi gereja pakai sistem Taurat gitu ya. Berbuat cabul, bakar gitu. Berbuat sihir, bakar gitu aja. Ya tidak hilang tuh sampai sekarang. Ya, tidak hilang. Kebiasaan itu tidak hilang. Yudas menjelaskan dengan memakai contoh Israel. Nah ini, ya Yudas menjelaskan dengan memakai contoh Israel. Bahwa Israel memang diselamatkan dari Mesir, tetapi bagi yang tidak taat tetap dibinasakan. Tidak ada orang Israel yang tidak percaya secara kognitif kan. Mereka melihat dengan jelas Tuhan memimpin mereka. Jadi pada saat Musa memimpin orang Israel keluar dari Mesir, semua orang Israel itu percaya Tuhan. Lalu mereka melihat tiang awan, tiang api, masa tidak percaya? Percaya. Tetapi kenapa mereka dibinasakan? Karena mereka memberontak, karena mereka tidak taat. Ya. Jadi masalahnya di situ. Masalahnya di ketaatan, bukan dipercaya gitu ya, di kepercayaan, di keyakinan. Mereka percaya, mereka yakin Allah memihak mereka gitu ya. Tapi masalahnya di ketaatan sehingga mereka dibinasakan. Kita cek ayat nomor 5. Ayat 5. Yudas ayat 5. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir. Namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Ya, membinasakan mereka yang tidak percaya. Percaya ini maksudnya apa? Tidak taat. Kalau cuma percaya toh, tidak ada orang Israel yang tidak percaya. Semua percaya Allah.
Mereka dipimpin tiang awan, tiang api sebagai petunjuk kok. Iya kan? Kenapa tapi mereka binasa? Karena tidak taat. Kalau percayanya secara kognitif mereka percaya, tapi tidak mau taat, itu jadi masalah mereka. Makanya mereka dibinasakan. Ya. Di ayat selanjutnya dijelaskan bahwa Allah memenjarakan para malaikat yang tidak taat. Ya, ini mendukung kalimat malaikat yang tidak taat di ayat selanjutnya ini mendukung. Coba dibaca aja Pak, ayat 6. Yudas ayat 6, dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Ya, di ayat 6 ini dijelaskan bahwa Allah memenjarakan para malaikat yang tidak taat dengan mengawini manusia. Jadi ketidaktaatan malaikat apa? Mengawini manusia. Ya. Dan menurunkan keturunan campuran. Mereka menginginkan manusia menjadi istrinya, dari persetubuhan mereka keluar anak-anak campuran, anak-anak ras baru, anak-anak ras campuran, hibrid gitu ya. Semyasa, pemimpin malaikat, sepakat dengan 18 pemimpin malaikat lain dengan anggota berjumlah 200. Gitu ya, berarti satu pemimpin memimpin 10 orang. Untuk turun di Gunung Hermon. Jadi malaikat itu turun di Gunung Hermon menikahi manusia dan beranak pinak di sana. Inilah ketidaktaatan atau pemberontakan malaikat. Anda pernah dengar kan kisahnya Kejadian 6 ayat 2, Pak? Kejadian 6 ayat 2, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Ya, jelas ya. Lupa itu di SK kan katanya anak-anak manusia itu anak-anak Set menikahi anak-anak Kain. Gitu ya. Anak-anak orang benar menikahi anak-anak orang tidak benar kan gitu ya. Itu kan kata SK. Kata Yudas tidak seperti itu. Ya. Yudas ini mengutip tulisan Henoh. Ya, tulisan kitab Henoh, bukan Henoh zaman nenek moyang ya, zaman kitab Henoh ini baru muncul abad 2 sebetulnya. Ya. Kitab Henoh yang muncul abad 2 sebelum Masehi. Nah, kitab Henoh ini mengatakan kisahnya seperti itu. Gitu ya. Kejadian 6 ayat 2 itu kisahnya seperti kitab Henoh 6 ayat 1 sampai 8. Coba Pak dibacakan Pak supaya ya kita sekali-sekali baca kitab apokrif ya supaya tahu. Henok 6. Dan datanglah saat ketika anak-anak manusia telah berlipat ganda, sehingga pada saat itu lahirlah bagi mereka putri-putri yang cantik dan rupawan. Dan para malaikat, anak-anak surga melihat dan menginginkan mereka, dan berkata satu sama lain, marilah kita memilih istri dari anak-anak manusia, dan memberi kita anak, dan Semjasa, dan Semjasa pemimpin mereka berkata kepada mereka, aku takut kalian tak akan setuju untuk melakukan hal ini, dan aku sendiri harus menerima hukuman untuk suatu dosa besar. Dan mereka semua menjawabnya dan berkata, marilah kita semua bersumpah dan mengikat diri kita dengan suatu kutukan bersama untuk tidak menghentikan rencana ini tapi untuk melakukannya. Lalu mereka semua bersumpah dan mengikat diri mereka dengan kutukan bersama atas sumpah itu, dan jumlah mereka semuanya 200 orang, dan turun pada masa Jared di puncak Gunung Hermon, dan mereka menyebutnya Gunung Hermon karena mereka telah bersumpah dan mengikat diri mereka dengan kutukan bersama atas sumpah itu. Dan inilah nama pemimpin-pemimpin mereka: Samlasas, pemimpin mereka; Arakba, Ramil,
Kokabil, Tamlet, angel ya Pak, Ramlet, Danel, Barak, Gijal, Asael, Armaros, Batarel, Ananel, Saklel, Samsapit, Sataril, Turil, Jamsoil, Saril. Inilah pemimpin-pemimpin tiap 10 dari mereka. Ya, bisa dilewati Pak. Jadi itu kisahnya. Lanjut dulu ya, pasal 7 ayat 1 Pak, sampai ayat 3 kalau nggak salah itu. Bab 7, dan semua yang lain bersama dengan mereka mengambil istri, dan masing-masing memilih satu dan mulai memasuki mereka dan mencemari diri mereka dengannya, dan mereka mengajarkan jimat-jimat dan mantra-mantra dan cara memotong akar-akaran dan memperkenalkan mereka dengan tetumbuhan, dan mereka pun hamil dan mereka melahirkan raksasa-raksasa yang tingginya 3.000 L. Oke, cukup Pak, cukup. Jadi dari persetubuhan malaikat dan manusia lahirlah raksasa-raksasa. Jadi kalau Anda baca di perjanjian lama ada raksasa-raksasa, sebetulnya itu menurut kitab Henoh hasil dari persetubuhan malaikat dan manusia. Seperti itu. Ya. Ini contoh bahwa Tuhan membelenggu malaikat yang tidak taat. Di mana dibelenggu? Di bumi. Dibelenggu di bumi. Jadi mereka turun ke bumi dan tidak bisa naik lagi. Ya sudah di bumi itu sudah. Ya, itu contoh ketidaktaatan. Maksudnya begini loh. Yudas sedang memberitahu Israel tidak taat dibinasakan. Itu malaikat tidak taat juga dihukum. Jadi kamu orang Kristen jangan coba-coba, jangan aneh-aneh memuaskan hawa nafsumu. Malaikat yang memuaskan hawa nafsunya dengan kawin sembarangan, padahal dilarang Tuhan kawin sama manusia, dihukum. Kalau kamu kawin sembarangan, dihukum. Itu maksudnya. Jadi intinya surat Yudas, kamu jangan memuaskan hawa nafsumu dengan kawin sembarangan. Itu loh. Di contoh berikutnya, Yudas memberi contoh Sodom dan Gomora. Nah, kita semua sudah tahu Sodom dan Gomora kan. Mereka memuaskan hawa nafsunya. Ya. Kalau malaikat kawin dengan yang tidak sejenis, Tuhan marah. Kalau Sodom dan Gomora itu terkenal homo lesbinya, Tuhan marah. Jadi jangan memuaskan hawa nafsumu. Nah, Gnostis seperti yang kita pelajari kemarin kan begitu. Gnostis kan berpikir yang penting aku mengerti Tuhan itu seperti apa, aku percaya sudah selamat, tidak perlu melakukan perbuatan baik dalam arti mengontrol hawa nafsuku. Lah nafsuku sendiri kok. Kalau aku seks bebas sama laki, sama wedok, sama siapapun kan tidak menyakiti hati orang lain, kan sama-sama mau. Mereka pikir seperti itu, tetapi itu kan memuaskan nafsumu. Tuhan nggak suka manusia memuaskan hawa nafsunya, itu maksudnya. Nggak suka. Ya, meskipun tidak menyakiti orang lain, tidak membunuh kan, orang-orang ini kan tidak membunuh, orang-orang Romawi Yunani tidak membunuh, kejahatan mereka bukan membunuh, mencuri, seks bebas, memuaskan nafsu, makan sembarangan, sekenyang-kenyangnya, dimuntahkan, makan lagi, memuaskan nafsu makannya, kawin juga gitu, kawin sama siapa saja, nggak nikah dulu, langsung kawin, kamu memuaskan hawa nafsumu. Kamu jahat di mata Tuhan. Itu maksud Yudas. Ya, jadi surat ini surat teguran yang keras gitu istilahnya. Yudas meyakini Tuhan akan datang bersama ribuan orang kudusnya untuk menghakimi mereka yang fasik. Orang-orang yang memuaskan nafsunya itu adalah orang-orang fasik. Ya, asebeyas gitu ya. Kata dari fasik atau tidak suci itu artinya. Godlessness, impiti, tidak murni gitu ya.
Tuhan akan datang bersama ribuan orang kudusnya untuk menghakimi mereka yang tidak suci. Mereka orang yang suka mengeluh tentang nasibnya, omong kosong, suka menjilat untuk mendapatkan keuntungan, menuruti hawa nafsu dan segala keinginan dunia. Nah, ini yang disebut orang tidak suci, itu orang-orang seperti itu. Ya, kita bisa baca itu di ayat 16. Mulai ayat 15 saja Pak, Yudas 15, 16. Yudas 15 dan 16, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik. Karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa dan fasik itu terhadap Tuhan. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Ya, jadi orang-orang yang tidak suci itu bukan hanya seks bebas, ya, tetapi orang-orang yang seperti itu, omong kosong, menjilat, tidak bersyukur, gitu ya, menuruti hawa nafsu dan segala keinginan dunia. Yudas yakin Tuhan akan datang untuk menghakimi mereka, gitu ya. Yudas mengingatkan Tuhan datang akan menghukum mereka. Keyakinan Yudas ini berdasarkan apa yang dia yakini, yang tertulis dalam kitab Henoh lagi. Ya, kitab Henoh 1 ayat 9. Dan lihat, ia datang dengan 10.000 orang kudusnya untuk melakukan penghakiman atas semuanya dan untuk memusnahkan semua yang tak bertuhan dan untuk menghukum semua daging, untuk semua pekerjaan tak bertuhan, mereka yang telah mereka lakukan tanpa Elohim, dan untuk semua hal-hal kasar yang telah dikatakan para pendosa tak bertuhan kepadanya. Ya. Jadi kutipan-kutipan ini banyak dari kitab Henoh, ya, kitab apokrif. Orang-orang sesat ini pengecek-pengecek akhir zaman. Jadi yang diserang Yudas ini, inilah yang disebut pengecek-pengecek. Gitu ya. Pengecek itu bukan verbal Bapak Ibu. Mereka ini orang-orang yang menghina kasih karunia Allah. Bukan ngecek dalam arti verbal, ye elek kamu, tidak seperti itu. Ya, pengecek-pengecek ini orang yang menghina kasih karunia dengan tetap memuaskan hawa nafsunya, meskipun Tuhan sudah mengajarkan hidup suci. Ya, ayat 18 sampai 19 dibaca yuk. Yudas 18 dan 19. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengecek-pengecek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Ya, jelas ya. Jadi yang disebut mengejek itu, gitu ya, kita tidak mengejek Roh Kudus dengan cara aku tidak berbahasa roh, atau misalnya mencontoh bahasa roh yang salah. Itu bukan mengejek sebetulnya, itu kan mengkritik sebetulnya. Tapi yang disebut mengejek Roh Kudus, menghina Roh Kudus, sudah diingatkan untuk hidup kudus tapi tidak mau hidup kudus, itu loh mengejek. Ya, itu yang disebut mengejek. Jadi jangan salah paham. Tuhan sudah ngomong bertobatlah kamu, tidak bertobat. Tuhan sudah ngomong hendaklah kamu menjadi kudus, tidak mau kudus. Itu loh mengejek. Hidupnya tetap sembarangan, tidak mau serius. Tidak mau serius bertuhan, itulah pengejek. Ya. Seperti itu isi kitab Yudas. Tidak mungkin saya khotbah lebih panjang lagi, lawang cuma satu pasal. Ya, tetapi dari sini kita simpulkan, ada kesimpulan begini. Dari kitab ini dapat kita ambil kesimpulan, ya, kitab kanon, ya Yudas ini kan kanon. Dari kitab yang kanon, dalam kitab yang kanon terdapat ayat-ayat atau kalimat yang tidak kanon. Apakah ini berarti Alkitab salah? Bisa dikatakan salah sebetulnya.
bisa dikatakan salah sebetulnya. Jika kita tidak bisa membedakan antara cerita fakta atau fiksi, mitos atau realistis, gitu loh. Kalau kita bisa membedakan Alkitab ini terdiri dari banyak sastra, termasuk ada kisah-kisah dongeng gitu ya. Ya jangan ditanggapi sebuah kebenaran. Anda cari arkeologinya, bukti-bukti sejarahnya, ya enggak ada. Gitu ya. Tetapi gitu ya. Sebetulnya Alkitab itu enggak salah. Jika kita bisa mengerti, oh ini fakta, ini fiksi, ini mitos, ini sejarah. Ya enggak salah. Gitu loh. Kadang-kadang orang Kristen berpikir Alkitab itu benar dari semua sudut pandang. Tidak. Kalau itu dongeng, kan nggak bisa dikatakan kebenaran. Jadi dari dongeng itu kebenarannya apa? Nah di situ kita pinter-pinter ngambil hikmahnya. Contoh kancil dan buaya. Dongeng atau kebenaran? Dongeng kan? Kalau dikatakan kalau kisah kancil dan buaya dibuat buku, bisa enggak dikatakan kitab suci? Enggak bisa. Wong dongeng. Tetapi hikmatnya bisa diambil enggak? Nah, jadi memandang kitab suci itu seperti itu. Kadang-kadang orang Kristen capek-capek cari mana ada raksasa, Pak. Gitu ya. Lah wong dongeng dipercaya. Jadi apa yang ditulis Yudas gitu ya, dengan mengutip Henoh itu sebetulnya dongeng. Kalau dikatakan salah, ini ya salah. Tetapi Alkitab tidak salah, dalam arti apa? Tulisan ini kan dibuat untuk orang zaman itu mengerti nasihatnya, mengerti hikmatnya. Jangan dipahami sejarahnya benar atau tidak, ya tidak mungkin ada. Gitu loh. Tetapi dari hikmahnya, meskipun itu dongeng, Allah itu memenjarakan yang namanya malaikat gara-gara tidak taat dengan mengawini manusia. Sudah selesai, itu aja. Dicari buktinya, Pak mana Pak penjaranya malaikat, saya kepingin tahu. Ya enggak ada. Paham ya? Jadi cara memandang Alkitab itu harus cerdas. Jadi jangan berpikir Alkitab 100% tidak salah. Semua titik komanya benar. Lalu Anda mau mencari penjaranya malaikat. Tidak ada. Anda mau cari fosilnya raksasa. Yang katanya berapa tuh? 30 il. 30 il itu berapa saya nggak tahu juga. Gitu. Banyak orang yang berpikir mistis seperti itu. Gitu loh. Kalau kita lihat dari sisi ini, Alkitab itu salah loh. Tetapi kalau kita mengerti ini hanya cerita seperti kancil dan buaya, hikmahnya benar enggak? Benar. Malin kundang, hikmahnya benar enggak? Benar, jangan melawan orang tua. Sudah. Lalu Anda mau cari, mana Pak batunya? Ya enggak ada. Pak ada Pak katanya di Padang batu itu. Cerita terakhir, ternyata batu yang dikira Malin Kundang itu ternyata batu bata. Jadi Bapak Ibu harus cerdas memahami Alkitab. Gitu. Maksud saya ngomong gini apa sih? Jangan kembali seperti anak sekolah minggu. Gitu. Memahami kisah kitab Kejadian, makan buah, klek, langsung berdosa, langsung melek matanya. Enggak ada, itu kan mitos. Kalau mitos berarti kan Alkitab enggak benar Pak. Benar hikmahnya, bukan benar sejarahnya. Wong mitos dicari sejarahnya, enggak ada. Anda lalu mau cari, pohonnya mana Pak ya? Di Taman Eden antara Sungai Tigris dan Efrat. Ayo kita cari pohon kehidupan dan pohon pengetahuan. Enggak ada. Wong cuman itu figuratif kok. Gitu loh.
Ya, jadi Anda harus cerdas baca Alkitab itu. Jangan ditelan mentah-mentah. Ya, harus berpikir. Gitu. Oke, sebetulnya kebenaran Alkitab terletak pada hikmat dan pesan moralnya, bukan fakta atau realitasnya. Sebab ini masih bisa diperdebatkan. Seperti kalau di Biblika ya, Anda pernah ikut dulu, kisah keluarnya Musa dari Mesir, ada yang ngomong tahun 1400, ada yang ngomong 1300, bukti arkeolog 1200, loh yang mana yang betul? Jangan dilihat sejarah itunya, pesannya Tuhan menolong umatnya itu yang diambil. Kalau arkeologinya masih bisa diperdebatkan, karena Alkitab ini bukan jurnal ilmiah. Itu maksudnya. Kitab ini tulisan untuk mendidik umat menjadi milik kepunyaannya, titik, itu toh. Kebenaran sejarahnya bisa benar, bisa mungkin juga tidak. Kenapa? Ya karena tahun, tanggal, bulan, kan enggak seperti sekarang. Emangnya Musa pakai Januari, Februari, Maret gitu? Kan enggak. Kalau kita tahunya Januari 31 hari, Februari 28 hari, emangnya Musa juga tahu pakai kalender itu? Enggak. Emangnya Musa tahu 1 jam 24 jam? Belum tentu loh. Bisa ya, bisa tidak. Seandainya pun iya sama, tapi belum tentu cocok. Setahu saya, jam matahari itu awal ditemukan di Mesir tuh sekitar abad 5-4 sebelum Masehi. Sedangkan Musa abad 14 sebelum Masehi. Saya nggak tahu pakai jam apa. Jadi kalau kita memahami 1 jam 24 jam, 6 hari penciptaan, dipercaya begitu saja, ya ini terlalu naif. Paham ya? Harus sampai segitu cara berpikirnya. Ya, supaya kita mengerti. Nah, berarti kalau kitab Yudas ini bisa dipercaya, Pak? Bisa. Apanya? Hikmahnya. Anda jangan pegang kisah malaikatnya turun nikah sama manusia, jadilah raksasa-raksasa. Itu mitos. Bahkan mungkin dongeng. Gitu ya. Enggak seperti itu. Tapi banyak gitu ya, pendeta juga meyakini itu kebenaran. Ya silahkan. Gitu ya. Tetapi yang jelas kitab Henokh tidak masuk kanon. Berarti itu tidak benar, tidak tepat gitu loh. Itu kan sudah disaring sama tua-tua Yahudi dulu. Paham ya? Begitu cara berpikirnya. Oke? Saya rasa cukup.